Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Haleluya. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Pada Kamis malam hari ini tanggal 27 Juli 2023, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Karena kita diciptakan sama Tuhan, kita tidak ada dengan sendirinya. Manusia tidak bisa membangun dirinya menjadi manusia. Tidak seorang pun manusia punya kemampuan untuk mencipta. Tapi ada suatu pencipta, hal yang sempurna, yang menciptakan umat manusia di muka bumi ini, yang menciptakan segala makhluk. Segala-galanya itu ada yang menciptakan. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan, menjadi kerinduan kita bersama, supaya hidup ini yang datang dari Tuhan, marilah kita hidup untuk Tuhan. Kita berasal dari Tuhan, dan kita hidup untuk Tuhan. Seperti kita keluar rumah, kita punya rumah, kita keluar rumah, ya mungkin ada kepentingan, tapi pada waktu sudah selesai, pasti ke rumah pulang. Sama dengan Tuhan, kita berasal dari Tuhan. Suatu hari kelak kita kembali kepada Tuhan, asal kita tidak nyasar. Kalau saudara seperti pulang rumah, harusnya pulang rumah, tapi saudara ngawur, tidak pulang ke rumah, tapi tidak tahu pergi kemana, ya, akhirnya diculik. Akhirnya banyak peristiwa-peristiwa. Saya dengar waktu berapa yang lalu, ada anak keluar rumah, dia tahu ke rumah temannya atau siapa, akhirnya ditunggu orang tuanya tidak nyampe di rumah. Sama dengan kehidupan kita, sama dengan Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Karena manusia banyak berbuat dosa, tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, akhirnya tidak bisa pulang ke rumah sorga, karena hidupnya berbuat dosa, hidupnya jauh dari Tuhan. Tapi malam hari ini mari kita mau kembali kepada Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan tadi. Biar hidupku sepanjang masa menikmati hadirat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Satu hal yang kurindu, untuk berdiam di dalam rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di abang
pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11, 12, 13, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, hanya Engkau satu-satunya Tuhanku. Haleluya. Tiada yang lain menjadi juru selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sucikan mulutku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Sucikanlah hatiku dan pikiranku ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salahku. Haleluya. Layakkan aku sebentar untuk baca firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan dapat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami, Engkau adalah sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan yang tadi saya bacakan, biar sepanjang umur hidupku ada di dalam rumah Tuhan. Dalam Mazmur 23 yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mari kerinduan dari kita bersama, supaya kita mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Seperti dalam lagu pujian yang ada di dalam Alkitab, Mazmur 84 ayat 11 dikatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena di dalam pelataran Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu kita menikmati damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Bukti nyata Bapak Ibu, saya tidak pernah sakit. Menyampaikan firman Tuhan pagi malam sudah berjalan 2,5 tahun. Dan saya bersaksi di mana-mana sejak jadi hamba Tuhan, tidak pernah sakit. Karena saya di dalam perlindungan Tuhan.
termasuk Bapak Ibu semua di dalam pemeliharaan Tuhan, membuktikan bahwa Yesus Kristus Tuhanku. Uria sakala makarmat uria sak. Yang kusembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus ajaib. Percayalah kepada Tuhan. Kisah Rasul 16:31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau secara pribadi dan sisi rumahmu akan diselamatkan sama Tuhan. Karena di bawah kolong langit ini dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, keadaan keselamatan, tidak ada siapapun di bawah kolong langit keselamatan, tidak ada di dalam seorang pun di bawah kolong langit ini. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Hanya Dia, Yesus. Saya mau baca supaya lebih lengkap, saya tidak salah bicara. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oh amin. Kita manusia ada ciptaan Tuhan, ya. Tetapi manusia tidak tahu diri, saudara. Seandainya dia betul mencari Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Tapi banyak manusia ya percaya kepada Tuhan hanya di mulut, tapi tidak ikuti firman-Nya. Seperti mari kita mau baca firman Tuhan malam hari ini sebelum kita berbareng tidur. Kita mau baca kitab Nabi Yeremia pasal 35 dengan tema firman Tuhan. Firman Tuhan semesta alam takkan terputus melain aku sepanjang masa. Ini kerinduan dari Tuhan supaya kita tidak terputus sepanjang masa hidup bergaul karib dengan Tuhan. Itu maunya Tuhan. Tapi seringkali manusia melanggar. Mari kita baca Yeremia pasal 35. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita malam ini sudah sampai di kitab Nabi Yeremia pasal 35. Berurutan Bapak Ibu ya. Tadi pagi kita baca Yeremia pasal 34. Besok pagi kita baca pasal 36. Terus sampai Yesus datang kita mau setia. Baca rutin Alkitab saudara. Sebab Alkitab ini adalah sumber kehidupan. Alkitab adalah firman Tuhan yang kita yakini dan kita hidup berdasarkan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Jangan ikuti kedagingan saudara. Ikuti firman Tuhan. Hukum-hukum manusia yang ada semua sesuai dengan Alkitab. Semua ada di dalam Alkitab ya. Maka kita ikuti firman Tuhan. Saya mau baca demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Joyakim bin Yosia, Raja Yehuda bunyinya. Pergilah kepada kaum Rahab, bicara dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka menjemput Saria bin Yeremia bin Asbasinya, beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rahab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yedalia abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Masea bin Salum penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum Rahab itu aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur. Sebab Yonadab bin Rehab, bapak belur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur. Melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rehab, bapak belur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak lelaki dan anak perempuan kami. Agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan tak melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapak lur kami. Tapi ketika Nebukadnezar Raja Babil bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu demikian kami diam di Yerusalem. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, pergilah dan katakan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Ini maunya Tuhan, supaya kita ada dalam rumah Tuhan tadi, supaya mendengar perkataan-perkataan Tuhan. Kita sudah lihat bukti, kita baca firman Tuhan. Ternyata dari keluarga mereka ini, dari keluarga Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda ini, keluarga mereka, mereka taat kepada perintah bapak luhurnya. Orang tuanya lebih ditaati daripada taat kepada firman Tuhan. Coba kita lihat, sudah berkali-kali mereka ya, lebih bagus mereka, kami mentaati, dia bilang ayat 8,
Kami mentaati suara Yonadab bin Rehab bapak luhur kami dalam segala apa yang diperintahkan kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak laki, anak perempuan. Pokoknya mereka lebih taat kepada perintah adat istiadat daripada menurut perintah Tuhan. Banyak mereka lebih menghormati manusia. Boleh hormat sama orang tua, saudara, tapi tempatkan Tuhan di atas orang tua. Ingat saudara-saudara, karena Tuhan yang menciptakan orang tua. Jadi vertikal horizontal. Vertikal, kita harus hormati Tuhan nomor satu di atas segala-galanya. Baru horizontal bersifat manusia, hormati orang tua, menghormati kakak saling satu. Itu boleh. Tapi yang salah adalah menghormati manusia, tidak menghormati, itu melanggar perintah Tuhan. Karena kalau kita menghormati manusia, saya mau tanya, menghormati manusia tidak menghormati Tuhan, manusia berasal dari siapa? Anak-anak berasal dari orang tua. Orang tua berasal dari Tuhan. Tuhan menciptakan. Jadi perintah Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala. Itu perintah Tuhan loh. Kalau tidak mau berperintah Tuhan, silakan. Tapi firman Tuhan katakan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Nomor satu Tuhan. Maka semua akan ditambahkan. Karena Tuhan itu mencipta segala-galanya, saudara. Ya, jadi kalau menurut firman Tuhan itu. Tapi Tuhan menyuruh kedua baru kita hormat kepada. Tidak. Tuhan tidak bilang tidak usah hormati orang tua, terus tidak hormati Tuhan dua-duanya. Tidak. Hormati Tuhan nomor satu, hormati orang tua, harus, itu perintah Tuhan. Dan kita lakukan, apa susahnya? Tuhan memang wajar, itu sangat rasional. Karena Tuhan menciptakan kita. Orang tua kita suatu hari meninggal. Papi mam saya meninggal. Sudah tidak bisa didik saya lagi. Tidak bisa membantu saya lagi. Tapi Yesus Tuhanku yang membantu saya. Karena dia memang Tuhan juru selamat kita. Manusia bukan juru selamat, tapi Tuhan Yesus juru selamat. Maka tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya mau baca berikutnya. Memang perintah Yonadab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur. Sampai sekarang ini mereka tidak minumnya, supaya mereka tidak mendengarkan. Mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus menerus, tapi kamu tidak mendengarkan aku. Yang jelas ini, lebih bagus manusia mendengarkan bapak leluhur. Tradisi-tradisi lebih dihormati daripada mendengar firman Tuhan. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi terus menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah kamu yang jahat itu. Perbaiklah perbuatanmu. Jangan kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yonadab bin Rehab menempati perintah yang diberikan bapak leluhurnya kepada mereka. Tapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Lihat ini. Lebih bagus menuruti manusia. Padahal bapak leluhurnya mati, bukan juru selamat. Bapak leluhur kita tidak bisa menyelamatkan kita. Bapak leluhur kita tidak bisa membawa kita ke surga. Yang membawa ke surga adalah Tuhan Yesus Kristus yang punya surga. Jangan dibalik. Oleh karena itu mari lanjut firman Tuhan. Sebab itu bikinlah firman Tuhan Allah semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segala penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tapi mereka tidak mau menjawab. Coba ini, keras kepala manusia ini. Untung besar kita punya Yesus. Saya tidak mau tegar tengkuk binasa saya. Tapi lebih bagus saya mentaati kepada perintah Tuhan. Nomor satu perintah Tuhan, baru kita hormati, saling hormati orang tua. Orang baru tidak apa-apa, harus hormati orang tua, itu harus. Tapi nomor satu Tuhan Yesus, Tuhan pencipta segala-galanya. Tapi berkatalah Yeremia kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapak leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadamu. Ayat 19 yang terakhir. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rehab takkan terputus melawan aku sepanjang masa. Ini cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Kemauan dari Tuhan, boleh silakan kita menghormati Tuhan, menghormati orang tua kita, tradisi, tapi tempatkan Tuhan di atas segalanya. Melayani Tuhan sepanjang masa. Mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Puji Tuhan loh. Kita harus rajin baca firman Tuhan, sehingga kita tahu persis apa perbuatan perilaku bangsa yang masa lalu, supaya kita jangan kerjakan. Itulah firman Tuhan mengajar kita, supaya kita belajar menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Lebih bagus, lebih baik bersekutu dengan Tuhan daripada 1000 hal di tempat lain. Karena bersekutu dengan Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada keselamatan, bahkan janji Tuhan ada hidup kekal surga buat selama-lama.
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Lebih baik satu hari di pelataranmu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita utamakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, prioritaskan Tuhan, hormati Tuhan di atas segala-galanya, karena Dia pencipta kita semua, yang menciptakan kita, yang menciptakan segala-galanya, yang memberikan kita sehat, yang memberikan kesempatan buat kita untuk mencari Tuhan. Karena kerinduan kita dengan mencari Tuhan, Tuhan kan tempatkan, Tuhan kan berikan kita kerajaan kekal, hidup kekal, senang selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.